Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati kuat baru daripada Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Mengucap syukur kami mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Ironis, Musa dan Harun gagal. Mari kita membaca satu ayat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 10 dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Bahkan ditegaskan di dalam Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-7. "Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kegagalan Musa dan Harun masuk ke tanah perjanjian. Padahal mereka orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Namun justru mereka sendiri tidak bisa masuk dan tidak bisa menikmati tanah perjanjian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah Tuhan tidak memberikan dispensasi kepada mereka? Apakah Tuhan tidak memberikan satu kelonggaran kepada Musa dan Harun? Saudara, Musa dan Harun tidak dapat masuk ke negeri perjanjian oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Menurut pemikiran manusia, mungkin pelanggaran ini kelihatannya sepele, tetapi di hadapan Tuhan, sekecil apapun pelanggaran yang kita lakukan, tetaplah dosa. Dan setiap pelanggaran selalu mendatangkan konsekuensi atau resiko yang harus kita tanggung. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Saudara bisa baca di dalam Bilangan pasal 20 ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa bukannya berkata-kata kepada bukit batu itu, tetapi malah Musa memukul batu itu. Musa melakukan hal itu karena kesabarannya sudah diambang batas. Ia sangat jengkel dengan bangsa Israel yang terus-menerus bersungut-sungut. Ini berarti Musa tidak taat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dengan Harun? Harun yang pada waktu perintah itu diberikan juga, dia ada bersama-sama dengan Musa. Tetapi ketika Musa melakukan pelanggaran, Harun tidak menegur. Harun hanya membiarkan Musa melakukan pelanggaran. Itu berarti Harun berkompromi dalam hal ini, membiarkan dan tidak mengingatkan
orang terdekat melakukan dosa adalah juga pelanggaran. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saudara, setiap pelanggaran dosa selalu membawa suatu akibat. Puji Tuhan, diberkatilah orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan, memberikan kami semakin mengenal, semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Bapa di surga, hamba berdoa buat seluruh pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka pergi dan berada sepanjang hari ini Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam usaha, berkati mereka dalam apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.